Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Benny Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Denny, selamat sore mitra bisnis. Oke Pak Rio, meskipun Jumat pekan lalu data non-farm payroll diumumkan tidak sesuai dengan ekspektasi bahkan lebih rendah, namun dolar indeks hari ini terpantau terus menguat nih Pak. Bahkan terhadap hard currency kelihatan bahwa US dollar terus mengalami penguatan. Nah, apakah memang faktor itu yang mendrive atau ada faktor lain Pak Rioli? Ya, kalau kita melihat dari data minggu lalu ya Mas Denny, bahwa memang angka yang muncul adalah untuk non-farm payroll 187 Iya, betul. ribu ya. Nah, itu adalah di bawah dari proyeksi ekspektasinya. Namun kalau kita melihat dari angka month-to-month-nya sebenarnya ada peningkatan, walaupun sangat tipis ya. Karena di bulan sebelumnya itu 185.000, kemudian menjadi 187.000. Oke, kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat selain data non-farm payroll pada hari ini Jumat juga dirilis data pengangguran ya. Jadi unemployment rate-nya itu dari 3,6% turun menjadi 3,5%. Artinya ini ada perbaikan lagi dari sektor tenaga kerja US. Dan saya kira dua poin yang dirilis ini yang mendorong market cenderung ada sedikit peningkatan. Nah, namun kalau kita lihat dari pergerakan di minggu lalu, begitu rilis data keluar, harga langsung turun ya, US dollarnya langsung turun. Nah, sebenarnya ini apa yang menyebabkan sedikit saya coba untuk mencari korelasinya. Yang pertama adalah kalau kita melihat data lapangan kerja yang baik di Amerika, berarti apa? Berarti produksi baik itu jasa maupun barang di Amerika juga harusnya adalah cenderung membaik dengan adanya pembukaan lapangan kerja yang baru. Berarti juga barang yang tersedia ini akan lebih banyak. Dengan adanya ketersediaan barang dan juga permintaan atau pemasukan dari masyarakat Amerika ini sudah membaik, saya kira laju inflasi juga mungkin akan lebih bisa terkendali. Nah, dengan laju inflasi yang bisa terkendali ini, kita semua tahu bahwa Amerika dari kemarin itu menaikkan suku bunga tujuannya adalah untuk melawan inflasi. Nah, dengan ada potensi inflasi ini sudah agak terkendali, maka kita bisa sedikit menyimpulkan kemungkinan bahwa kenaikan suku bunga ini tidak akan agresif lagi atau cenderung dovish ya. Kalau ini sesuai dan terjadi, maka saya kira potensi untuk dolar melemah itu menjadi lebih besar. Ya, itu dari faktor korelasi kondisi yang tadi saya sebutkan. Namun kalau kita lihat dari sisi teknikal, juga dari Kamis, Jumat, dan hari ini sepertinya sedang menyusun sebuah tren penurunan. Ya, karena kemarin kita lihat harga drop khusus untuk dolar indeks itu sampai 101,7. Kemudian kali ini naik kembali ke angka 102,2. Namun sebelumnya ada high di 102,6. Nah, apabila angka 102,6 ini tidak mampu dicapai dan kemudian nanti terjadi penurunan lagi, maka saya kira ini adalah konfirmasi untuk pergerakan tren US dollar selanjutnya. Artinya, saya secara personal dengan kondisi yang ada cenderung untuk memegang pelemahan US dollar.
Ya, ini adalah secara personal. Namun, saya akan memberikan catatan juga, khususnya untuk minggu ini. Pada hari Kamis nanti ada pengumuman CPI. Iya. Iya. Sekali lagi bahwa langkah US sekian lama yang cukup signifikan di dalam membuat keputusan, khususnya The Fed, yaitu terkait suku bunga, ini adalah terkait inflasi, dan kebetulan minggu ini akan ada data inflasi. Nah, saya pikir ini akan menjadi faktor penentu berikutnya untuk pergerakan US dollar. Nah, jadi suggest-nya untuk minggu ini sebelum sampai hari Kamis itu bagaimana? Iya. Saya cenderung untuk melihat market US dollar ini akan bergerak secara terkonsolidasi, artinya tidak akan ada pergerakan yang tajam, baik itu naik ataupun turun. Artinya kemungkinan besar akan terjadi pergerakan harga bolak-balik sampai dengan Kamis. Ya, nah jadi bagi pelaku pasar untuk memanfaatkan market khususnya US dollar ini, saya mungkin menyarankan untuk menggunakan technical, yaitu indikator osilator. Oke. Ya, osilator itu misalnya stokastik, RSI. Ya, pada saat market itu cenderung jenuh, maka bisa diambil pembalikannya. Begitu juga sebaliknya, paling tidak sampai dengan pengumuman CPI. Saya pikir itu. Oke. Untuk support dan resisten dari dolar indeks sendiri sampai dengan hari Kamis akan bergerak di kisaran berapa, Pak? Ya, kalau untuk support resisten, saya memperkirakan range pergerakan dia mungkin antara 101.7 sampai dengan 102.6. 101.7 sampai dengan 102.6. Pergerakannya antara itu ya, Pak ya? Betul. Oke. Dolar indeks ya. Oke. Selain data CPI, ada juga data jobless claim yang akan diumumkan hari Kamis nanti. Apakah itu juga akan mempengaruhi, Pak? Saya kira berpengaruh untuk jobless claim karena ini terkait dengan lapangan kerja kembali ya. Jadi memang isu Amerika ini sementara ini akan ada dua yang dominan, yaitu masalah tenaga kerja dengan masalah inflasi. Ya, saya pikir akan pengaruh. Walaupun kita semua tahu bahwa kalau jobless claim itu kan adalah data mingguan ya. Data mingguan di mana mencatatkan berapa banyak orang yang mengajukan klaim pengangguran untuk pertama kalinya. Nah, saya kira ini akan pengaruh ya, karena ini terkait langsung dengan pasar lapangan kerja di Amerika. Oke. Lalu spesifik untuk gold seperti apa, Pak? Karena ini kalau Bapak tadi memperkirakan bahwa dolar indeks masih akan mengalami tekanan dengan tekanan terbatas ya, Pak, dalam jangka pendek ini sampai dengan hari Kamis paling tidak. Lalu bagaimana dengan gold, Pak? Oke. Kita coba melihat untuk gold ya, kalau kita kaitkan lagi sekali lagi dengan pergerakan dolar, korelasi langsung biasanya adalah terjadi penguatan dolar maka gold akan turun, dan ini terjadi ya. Di minggu lalu saya mencatat untuk dolar ada penguatan sekitar 0,4% dan gold itu menunjukkan ada penurunan 0,9%. Nah, namun kalau kita lihat dari angka persentasenya, di mana dolar itu terjadi penguatan 0,4 dan goldnya bergerak lebih tajam 0,9, maka saya menyimpulkan ada potensi penurunan gold itu cenderung lebih besar. Oke. Ya, untuk karena ditambah lagi dengan kondisi stabilitas ekonomi maupun geopolitik sementara ini tidak terlalu santer terdengar, maka saya kira dengan angka di atas 1.900 ini gold cenderung punya potensi untuk turun. Ya, namun penurunan ini kita akan juga tetap pantau bagaimana pergerakan dolarnya. Ya, karena kalau misalnya dolarnya melemah seperti yang tadi kita sampaikan, kelihatannya juga mungkin goldnya tidak akan terjadi penurunan yang cukup drastis. Oke, nah tapi kalau untuk memilih ya tentunya dalam memanfaatkan pasar kita tidak bisa dua arah selalu, tapi lebih cenderung mana yang kita coba pegang. Kalau saya melihat gold kita bisa melakukan sell, tapi saran saya adalah sell on high.
Oh, sell on high, oke. Ya, sell on high itu kalau misalnya angka ada resisten di sekarang mungkin 1947 ya. 1947 ya Pak ya? Oke. Ya, sekitar 1947 atau ada sempat terjadi double top di 1946 ini. Dan saya pikir kalau angka bergerak dekat-dekat dengan angka-angka tersebut, saya kira bisa coba untuk melakukan sell di gold, saya pikir. Oke, untuk supportnya sendiri di mana Pak untuk gold? Ya, untuk support gold saat ini short term-nya mungkin ada di angka sekitar 1936 ya. Jadi kalau misalnya untuk trader atau pelaku pasar yang strateginya itu adalah strategi breakout, saya pikir juga boleh-boleh saja apabila breakout dari support 1936 ini untuk melakukan action sell. Tapi kalau ditanya kepada saya secara pribadi, saya lebih condong adalah sell on high. Okay. Ya, artinya kalaupun tembus breakout daripada support 1936, biarkan saja. Jika ada pembalikan harga atau koreksi yang cukup signifikan, minimal 50% misalnya, saya pikir itu lebih wise kalau kita mau mengambil posisi, saya pikir itu. Tapi sekali lagi, disclaimer, apa yang saya sampaikan ini adalah pandangan pribadi. Betul. Mungkin untuk tambahan referensi saja untuk mitra bisnis yang kebetulan transaksi di mata uang maupun gold. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, ini kira-kira apakah ada kemungkinan buruk atau tidak sesuai ekspektasinya data non-farm payroll pada akhir pekan lalu justru membuat The Fed punya keputusan untuk tetap menaikkan suku bunga? Adakah kemungkinan seperti itu Pak? Ya, saya pikir kalau kemungkinan tetap ada, tapi nanti kalau kita mau bicara keputusan The Fed terkait dengan suku bunga, maka akan lebih relevan kalau dikaitkan nanti dengan data CPI. Oke. Dibandingkan dengan data non-farm payroll. Kalau kita mau coba compare dua data ya. Betul. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Amerika ini sampai mencapai angka bunga yang sangat tinggi sekarang itu tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana meredam inflasi kan. Iya, betul. Seandainya inflasi nanti diumumkan itu adalah tinggi lagi atau ada kenaikan, ya mungkin cukup signifikan ya, bukan bicara 0,1% atau 0,2%, misalnya lebih tinggi lagi, maka punya potensi untuk lebih hawkish lah. Tapi kalau saya secara pribadi melihat angka yang ada di market saat ini, misalnya dengan suku bunga Amerika yang 5, sekian persen, saya kira ini menjadi tidak begitu sehat untuk ekonomi secara global. Ya, karena apa? Kalau kita compare dengan beberapa mata uang lain selain US dollar, ini suku bunga sudah mendekati semua. Nah, suku bunga sudah mendekati semua, maka orang-orang yang memegang dana cash, maka dengan kita semua tahu bahwa sampai dengan saat ini US dollar masih menjadi mata uang dunia, Nah, sehingga orang yang memegang dolar kemudian disimpan di bank dengan interest yang begitu tinggi, maka ekonomi tidak akan bergerak, saya kira. Maka saya kira tidak sehat kalau suku bunga ini terus tinggi, baik untuk Amerika sendiri maupun untuk ekonomi secara global. Oke, baik kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan. Pastinya sukses selalu untuk Bapak ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, Mitra Bisnis Pas FM, itulah tadi diskusi saya bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli, yang kami harapkan bisa menjadi panduan Anda dalam bertrading dan berinvestasi di pasar forex dan pasar gold pastinya ya. Tapi keputusan untuk berinvestasi tetap ada di tangan Anda. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda semua. Mitra Bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu Mitra Bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.